disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya M. Yahya selaku podcaster dan bintang tamu kita yang luar biasa pada pagi ini. Beliau adalah Ibu Sulistiani. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Sulistiani. Alhamdulillah luar biasa. Pemirsa, beliau ini sosok yang luar biasa yang kita hadirkan pada pagi hari ini. Beliau lahir di Banyuwangi, tepatnya di Desa Sukorejo. Nah, beliau menempuh pendidikan sekolah dasar hingga SMA di Balikpapan. Ya, walaupun dari Banyuwangi, beliau merantau hingga ke Balikpapan. Demikian juga saya dari Surabaya merantau ke Samarinda. Ya. Dan beliau melanjutkan kuliah di UNESA. Nah, wanita yang memulai mengajar di TK IT Mardotilah Balikpapan tahun 2005. Kemudian beliau mengajar di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di SMP dan SMA Ine Dongwa Penajam. Kemudian saat ini beliau statusnya di SMK Negeri 2 Balikpapan. Nah, beliau ini sudah menelurkan beberapa jumlah buku, ya nanti kita akan tanya lebih lanjut berapa bukunya, dan itu dikerjakan selama pandemi, pemirsa. Jadi selama pandemi pun masih bisa produktif menghasilkan belasan buku yang ditulisnya. Nah, kita akan gali informasi beliau pagi ini. Makanya pagi ini saya topik menggali inspirasi dari sang pejuang literasi. Nah, kepada Bu Sulistiani bisa ceritakan dulu nih kronologisnya proses membuat buku dari buku yang pertama dulu. Monggo Ibu. Oke, sebelum mulai literasi ini sebenarnya berbarengan ya Pak ya. Pada saat saya belajar pembatik ya dengan Bapak pada saat itu mentornya, saya juga ini lagi mengikuti pelatihan menulis ya. Pelatihan menulis yang pertama kali. Jadi saya berjalan beriringan sambil mencoba menulis nih. Karena memang saya tuh suka banget bikin-bikin status. Saya pinginnya semua orang mencintai literasi gitu. Bagaimana caranya? Sedangkan terkadang orang tuh membaca tulisan itu berat, membaca buku tuh berat. Nah, salah satu yang saya cobakan adalah membuat status. Jadi saya buat status itu kadang orang tuh suka kepo dengan status kita gitu ya. Apalagi kalau statusnya agak aneh sedikit. Apa sih? Padahal sebenarnya status itu bukan gambaran kita sendiri ya Pak ya. Kadang kita menggambarkan orang lain atau cerita orang lain. Apalagi saya itu tempatnya curhat ya. Jadi banyak sekali orang curhat terhadap masalahnya. Kemudian saya buat pokoknya setiap kita nulis harus ada hikmah di dalamnya. Nah, dari situlah kemudian banyak sekali yang teman-teman mereka terinspirasi ya. Ada yang sampai bilang, Ibu setelah melihat statusnya Ibu story-nya, saya jadi pengen nulis lagi. Saya pengen mulai nulis, gimana caranya. Jadi dari situlah perlahan-lahan. Nah, pada saat berbarengan saya juga belajar pembatik teknologi yang saya bilang saya tuh awam banget tentang teknologi. Yang saya pikir kalau ngelihat layar aja mata saya pedis, apalagi saya belajar, saya paling anti di depan layar. Saya paling anti itu di depan komputer, karena mata saya tuh mudah pedis Pak ya, mudah sakit gitu ya. Memang mungkin SMA dulu saya tuh harusnya pakai kacamata, tapi saya lepas ya, karena kayaknya mengganggu banget ya. Kemudian saya coba deh ikut pembatik dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, termasuk saya bisa buat channel YouTube, kemudian saya upload dan alhamdulillah ada salah satu uploadan saya itu sampai 1.200-an yang
melihat ya Pak ya. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Kemudian dari situ iya saya coba mulai membuat media pembelajaran. Nah itu pada saat itu juga tugas dari pembatik tuh Bapak yang kasih ya. Jadi Ya, Insya Allah ya saya ini bersyukur banget ketemu dengan Bapak ya sebagai guru saya, guru awal saya mengenal teknologi. Oke, saya jadi lama-lama alhamdulillah. kecanduan itu Pak, belajar online tuh ya. Pertama saya paling anti belajar online. Lama-lama sepertinya kayaknya apa deh saya ikutin gitu ya. Ya diawali dari pembatik. Betul. Dari situ saya buat media pembelajaran interaktif ya, buat video pembelajaran, kemudian saya upload ya di status gitu kan. Kayaknya kalau buat sesuatu kayaknya karya itu memang harus dipamerkan ya. Pada saat itu Betul. kan di pembatik juga ada materinya seperti itu. Jadi karya Betul. harus dipamerkan supaya dia memberikan manfaat. Yang pasti juga membuat kita tersemangati untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Oke, ada yang melihat satu dua, kemudian ada beberapa sampai menanyakan gimana caranya sih Bu Sulis bikin ini bagi yang awal pemula ya, mungkin lebih pemula dari saya, tapi kalau yang IT banyak sekali yang jadi tempat saya belajar gitu kan. Nah dari situlah saya mulai ada keinginan, kok banyak teman yang bertanya ya kalau misalnya saya bikin webinar gimana gitu kan. Jadi itu mulai ada muncul ide di kepala saya. Akhirnya saya melihat ada satu webinar yang serupa temanya media pembelajaran interaktif, tetapi karena terbatas kuotanya saya tidak bisa ikut Bapak. Jadi di situ akhirnya aduh deh ini kesempatan buat teman-teman yang mereka tidak bisa ikut di webinar ini, saya buat deh yang serupa. Dan saya juga kenal Bapak ya pada saat itu. Sesibuk apapun saya lihat Bapak ini selalu menyediakan waktunya gitu, Masya Allah luar biasa. Jadi saya coba hubungin Bapak, kemudian Bapak bilang mau jadi narasumber. Dan kemudian saya mengajak teman saya di sekolah yang pada saat itu saya tahu kemampuan beliau ya, Pak Aris ya, yang mendapatkan anugerah guru Indonesia AGI. Kemudian beliau juga berkompeten dalam bidang video ya, video media interaktif. Jadi pada saat itu klop deh, oke Pak Aris ini awal mula memang malu-malu ya, kemudian tidak pede, saya ajak, tapi alhamdulillah saya beri semangat, ayo deh bismillah, kan kita mau melakukan sebuah kebaikan, ini ladang amal buat kita. Kalau banyak satu orang aja bisa mengikuti apa yang kita lakukan, 1000 orang apalagi mereka terus-terusan menjadi ladang amal buat kita. Akhirnya beliau mau, jadi saya kembali semangat nih, kayaknya seakan-akan saya punya teman itu Pak, karena pertama saya punya ide, kemudian sendiri, aduh kalau sendiri nggak mungkin deh, saya butuh teman. Oke, alhamdulillah Pak Aris. Oke. Kemudian saya coba lagi kenalan saya yang dosen Uniba. Nah, di dosen Uniba ini juga kebetulan beliau juga seorang YouTuber ya. YouTuber, kemudian fokusnya juga di inilah tentang media pembelajaran interaktif. Jadi klop banget. Akhirnya saya buat waktunya saya tentukan, dan pada saat itu narasumbernya 3 Bapak, kemudian dari Uniba dan Pak Aris yang mewakili SMKN 2. Dan alhamdulillah pada saat itu satu awal yang saya mulai ini berhasil, walaupun di awal saya bingung saya harus kerjasama dengan siapa. Karena saya kadang orangnya tidak enakan gitu ya, mau kerja sama siapa supaya ada legalisasi, karena kan ada sertifikat di dalamnya. Oke, saya coba komunikasikan dengan sekolah, dan alhamdulillah sekolah welcome sekali mendukung ya kegiatan ini, dan alhamdulillah terlaksana. Dan peserta pada saat itu sekitar 400 peserta yang mendaftar dari seluruh Indonesia. Kemudian kita sempat ya Pak, jadi webinarnya ini tidak cuma webinar selesai, tetapi ada kelebihannya webinar dan pendampingan. Saya ingat sekali ya, saya ingat sekali itu setelah selesai webinar 1 minggu ke depan semua peserta diajak untuk dan didampingi ya untuk membuat minimal 1 media pembelajaran interaktif. Kemudian Bapak juga menyediakan waktunya pada saat itu ya dengan Pak Aris, gimana mendampingi mereka dengan Pak Rian juga, sampai mereka bisa membuat channel, kemudian mereka membuat media pembelajaran interaktif. Dan dari situlah kemudian saya mulai ini, karena melihat satu awal yang berhasil, saya mulai tergerak lagi untuk ayo deh buat lagi. Karena ini juga pesanan dari teman ya Pak, itu tadi awal mulanya teman. Kemudian dari menulis ini juga gitu teman. Kadang mereka, saya ingat itu ada namanya Pak Tatak yang beliau itu pengawas di Kutim, itu sering banget, Bu Sulis kapan ngadakan pelatihan lagi. Jadi saya itu padahal coba-coba, tetapi ternyata banyak teman-teman yang menaruh harapan kepada saya, dibuat ini yuk Bu, dibuat ini kapan lagi Bu Sulis buat pelatihan ini. Jadi itu membuat satu motivasi buat saya, aduh kayaknya harapan ini harus direalisasikan dengan semampu yang saya bisa. Udah deh coba. Nah begitu juga dengan menulis. Itu yang webinar pertama sebagai awal ya Pak. Kemudian yang kedua lagi. Yang kedua
Wakil Rektor Pak Kasmudi. Pada saat itu beliau menyampaikan kepada saya, ayo Bu Sulis, ini yang di Balangan sudah ada pelatihan BIMTEK untuk Kalimantan Selatan. Bu Sulis coba deh gerakan yang di Kalimantan Timur. Ini awal mula kayaknya berat banget. Aduh, saya tuh paling nggak suka itu Pak. Paling nggak suka namanya sesuatu itu yang ilmiah segala macam. Saya tuh orangnya sukanya yang bebas gitu, yang santai gitu kan. Aduh, saya aja nggak suka, gimana mau buat pelatihan tuh mikirnya lama banget sampai akhirnya saya iyakan aja deh, Bismillah aja niatnya, karena kita mau berbuat baik. Berhasil tidaknya saya serahkan sama Allah. Jadi saya itu selalu ingat, faiza azamta fatawakal Allah. Jadi kalau kita udah punya niat yang kuat, maka kita jalan aja gitu kan, sambil bertawakal, kita serahkan kepada Allah. Berhasil tidak nanti urusannya. Jadi saya coba berjalan. Kemudian gimana legalisasinya gitu kan. Kalau sekolah sepertinya tidak mungkin, jadi saya harus cari yang di luar, maksudnya yang lebih fleksibel gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya menemukan teman saya ini yang kebetulan beliau ketua MGMP keuangan untuk Balikpapan ya Pak ya, Herli, teman seangkatan saya juga PNS, teman kita diskusi dan sama-sama di jurusan keuangan. Sebenarnya awal mulanya saya mau bekerja sama itu dengan guru bahasa Indonesia MGMP bahasa Indonesia, tapi karena saya nanyanya ke yang dekat dulu gitu kan. Ternyata karena saya berada di MGMP itu, ya udah saya coba, alhamdulillah bapaknya iya deh gitu. Saya bilang udah pokoknya aman aja. Nanti saya yang ini segala macam, yang penting nanti dari MGMP mendukung. Dan kemudian saya coba itu datangi Pak Mutanto karena untuk legalisasinya supaya dapat legalitas dari cabang dinas. Saya coba-coba deh ke kantor beliau gitu kan, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan aspirasi kita ini untuk mengadakan kegiatan BIMTEK PTK Guru Staltim. Kemudian selalu saja itu ada selisih ya. Kalau saya di kantornya bapaknya nggak ada. Tapi kalau bapaknya ada, saya nggak bisa. Itu yang bapaknya selalu ingat juga. Jadi ketemunya itu alhamdulillah pada saat kemarin Pak launching buku saya ya. Saya undang beliau ke sini dan beliau ceritakan juga pertemuan kita pertama kali yaitu di SMK 2 pada saat launching buku saya, sekaligus pemberian sumbangan buku-buku ke perpustakaan. Jadi kita itu selalu bertemu, sama seperti saya dengan Pak Yahya ya. Jadi kita ketemunya itu selalu lewat maya, belum pernah ketemu muka gitu kan. Jadi ya, tapi alhamdulillah apapun yang kita lakukan selama itu kebaikan, nggak apa-apa deh kita berteman di maya aja gitu kan. Dan alhamdulillah Pak Muntanto mendukung, kemudian beliau juga memberikan speak up pada awal itu memberikan keynote speaker-nya ya, kemudian mendukung juga untuk sertifikatnya juga. Jadi alhamdulillah beliau mendukung sepenuhnya untuk pendidikan, kata beliau. Jadi ini yang membuat saya juga kayaknya ada angin seger gitu buat saya melakukan aktivitas gitu Pak. Betul, jadi semakin kita ada niat kebaikan, pasti ada jalan yang terbuka, yang kadang jalan tersebut kita tidak duga ya. Kita rencanakan ada jalan dari sini, ternyata ada terbuka jalan dari sini. Nah, Ibu memulai menulis, menghasilkan buku itu pertama kali kapan ini? Nah, itu Juli ya Pak ya. Juli ini sudah terbit. Memulai menulis atau sudah? Baru memulai ikut pelatihannya. Oh, ikut mulai. Jadi ini yang pertama buku ya, judulnya adalah Waspada Gelombang Kedua Corona. Betul. Jadi ini pada bulan Juli itu ada pelatihan menulis ya. Kemudian saya coba deh, karena memang saya suka dulu waktu masih gadis nulis diare Pak ya. Jadi saya tuh kalau sedih gitu, ini banyak yang bertanya, Bu Sulis, kok ini sih gitu, maksudnya kok nulisnya ini. Ya memang saya dari awal suka sekali Pak nulis diare. Jadi saya dulu tuh itu yang buku yang pertama terbit ya, Waspada? Ya ini yang pertama, Waspada Gelombang Kedua Corona. Ya ini bersama dengan guru saya yang pertama kali. Guru saya pertama kali menulis adalah Bapak Teguh ya, Bapak Teguh yang terkenal dengan Pak Tom. Beliau itu seorang wartawan senior, kemudian seorang editor dan penulis mungkin hampir 100 bukunya beliau. Dan beliau juga ini sih Pak biasa memberikan trainer untuk menebar energi positif, pokoknya trainer motivasi lah kita ini. Jadi saya tergerak dari beliau, dan beliau itu santun sekali walaupun sudah ilmunya banyak, tapi masya Allah tawadunya luar biasa. Salam buat Pak Tom ya, barangkali jika menyaksikan hari ini, terima kasih untuk ilmunya untuk kita semua.
Jadi ini buku yang pertama Pak. Ya di sini sebagian saya ceritakan tentang itu pada awal pada awal kita nanti kita bahas kali ya Pak Iya. bukunya. Ya, sekilas barangkali ini buku ini kategori apa ini berisi semacam catatan pribadi, memoir fiktif atau kisah nyata atau gimana, bisa diceritakan sedikit? Ini campur ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya Pak Tom itu membuat pelatihan menulis ini supaya orang mau dulu menulis. Jadi apa saja yang kita tulis itu bebas. Mau buat cerpen atau mau membuat kisah nyata yang dituliskan atau cerita pribadi, silakan saja. Jadi memang ini cerita yang bercampur. Ada mungkin tapi kita menulis itu berdasarkan fakta. Misalnya saya cerita tentang pada saat kita berlakukan WFH gitu kan, itu gimana sih surat-suratnya dari ini, jadi harus mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi kita menulis tidak asal menulis walaupun untuk visi, tetapi harus ada statement yang jelas gitu kan dari pemerintah. Betul Pak. Itu di buku yang pertama ya. Hingga saat ini ada berapa buku yang sudah Ibu terbitkan? Kalau yang ada di meja saya ini Pak, ini ada 11 ya, ada 11 buku yang saya tulis sejak bulan Juli. Jadi, hingga sekarang, bulan apa sekarang ini Februari? Ini bulan Februari ya, bulan Februari ini yang terbaru adalah, nanti saya bisa lihatkan di ini ya Pak ya, karena masih dalam proses percetakan. Jadi itu buku yang saya adakan bersama teman-teman tuh yang tadi meminta saya, ayo Bu Sulis buat pelatihan gitu kan. Jadi saya adakan webinar menulis. Jadi saya kemarin mikirnya, kok saya nulis saya sendiri aja, ya deh saya ajak. Saya mencoba untuk menjadi virus literasi ya. Jadi walaupun saya punya ilmu sedikit, tapi tidak ada salahnya untuk berbagi dan memberikan motivasi. Nah, jadi saya coba lakukan, kemudian saya buat webinar saatnya guru menulis. Jadi pada saat itu saya buat temanya saatnya guru menulis, karena mungkin hampir rata-rata guru itu punya kemampuan menulis, tapi tidak dituliskan dalam kertas ya, tidak digoreskan. Kemudian tidak menjadi jadi saya pada saat itu saya nulis, saya pinginnya ngajak teman-teman yang lainnya untuk ayo deh menulis juga, jadi kita sama-sama berkarya. Karena memang ketika kita menulis tidak harus pintar dulu, asalkan kita mau pasti bisa gitu kan. Jadi tidak ada yang susah kalau kita mau berusaha. Itu yang saya selalu gambarkan dan saya sampaikan kepada siapapun yang ingin diskusi dengan saya. Kepada anak murid saya juga saya selalu mengajak, Pak, ayo nulis. Makanya pada saat saya memberikan materi itu biasanya anak-anak baca ini, kemudian tulis, rangkum yang penting. Karena semuanya berawal dari literasi. Kalau kita ingin mengenal dunia, maka kita harus membaca. Tetapi kalau dunia ingin mengenal kita harus menulis. Karena pada saat kita tidak ada ya harta, kecantikan atau apapun yang kita banggakan, semuanya hilang dan tidak diingat oleh siapapun. Tapi ketika kita menulis, karya kita selamanya akan terbaca oleh siapa saja. Jadi itu motivasi saya untuk membuat kita. Jadi rata-rata Ibu 1 bulan itu 2 buku berarti ya? Bisa jadi Pak, mungkin ada yang menulisnya pada saat 1 bulan 3 bahasan atau 3 tema, tetapi mungkin pada saat penerbitannya bulan yang berikutnya, seperti itu. Seperti itu. Nah, apa kesulitan pertama ketika Ibu memulai ini kadang-kadang kan sulit ini, ada keraguan di sana, ada pesimisme. Nah ini untuk memulai ini berat sekali. Gimana Ibu menanggulangi hal-hal seperti itu? Mungkin ini sama juga dengan semua yang ada di luar sana ya, teman-teman semua atau anak-anak Ibu semua yang mungkin menyaksikan hari ini. Saya selalu menyampaikan Pak bahwa memang di awal itu berat, tapi ketika kita sudah memulai pasti ada kemudahan. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang baru memulai, kadang mereka bilang sulit banget sih Bu nulisnya, mulainya dari mana gitu kan. Sama seperti yang saya rasakan pada awal saya nulis, mulainya dari mana ya gitu kan. Jadi banyak sekali pikiran, aduh saya punya ide, tapi gimana cara menulisnya? Mulainya kata-katanya itu dari mana gitu kan. Hampir semua pertanyaan sama dan itu terjadi pada saya. Nah, saya coba yang saya lakukan adalah mulainya dari mana gitu kan. Sama seperti yang saya rasakan pada awal. Iya, lanjut silakan. Suaranya double. Saya karena coba mempreview di sini takutnya ada kendala lagi, saya coba preview. Silakan. Oke. Jadi yang pertama adalah mau dulu. Jadi kalau kita sudah bilang mau, maka semuanya itu sesuai dengan prasangka kita. Jadi saya selalu menyampaikan kepada siapapun juga Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau kita mengatakan ini sulit,
maka akan sulit. Tetapi kalau kita bilang ini mudah, pasti ada jalan kemudahan. Itu yang saya rasakan. Jadi saya coba dulu, kita harus punya ide dulu ya Pak. Iya. Maksudnya ini menulis apa, temanya apa gitu kan. Jadi kalau sudah ada tema, kemudian kita buat kerangka. Itu yang bahasa mudahnya ya. Kita membuat kerangka dulu. Kita ini ceritanya mau dikemanain sih? Temanya misalnya rindu. Ini ceritanya tentang apa dulu? Apakah tentang sekolah ataukah tentang kisah kasih orang yang punya di mabuk asmara atau seperti apa? Kita buat kerangkanya dulu. Jadi awalnya cerita mau dibuat apa? Kemudian pertengahannya itu bagaimana? Apakah di situ ada intriknya? Ada konfliknya? Kalau enggak ya biasa-biasa saja gitu ya. Walaupun nanti pada saat kita menulis, konflik ini penting sekali untuk membuat emosi pembaca itu terbawa gitu kan. Dan yang terakhir adalah akhirnya, endingnya mau dibuat seperti apa. Kita buat dalam kerangka. Jadi kalau sudah punya ide, cepat-cepat ditulis itu ya resepnya Pak. Kadang saya tuh naik motor nih tiba-tiba tuh muncul gitu kan, muncul kata-kata, kayaknya harus tulis ini, kayaknya saya harus berhenti dulu naik motor kemudian saya tulis gitu kan. Karena biasanya pada saat muncul hari itu kemudian kita nuangkannya nanti bahasanya akan berbeda sekali. Ya, jadi saya coba dengan menggunakan HP. Kemudian saya buat chat yang misalnya saya buat grup webinar, tapi di situ nggak ada orangnya Pak. Jadi saya aja gitu kan, saya buangin orang-orangnya. Saya tulis, jadi apa-apa yang menjadi ide itu saya tulis, kemudian pada saat saya ada kesempatan, saya mulai kerangka, saya tulis pelan-pelan ya. Itu akhirnya lama-lama menjadi sebuah tulisan. Yang penting pada saat nulis aja gitu loh. Ini yang sering menjadi beban orang-orang, saya tuh nggak ngerti KBBI, saya tuh nggak ngerti ejaan tuh Puebi, gimana cara menulisnya itu yang baku tuh bagaimana. Kalau saya yang berangkat dari nol dan sekarang juga saya masih tahap belajar, saya belum banyak paham gitu loh tentang tata bahasa, saya harus membuka Google dulu. Tetapi pada saat kita mau menulis, kita nulis aja gitu loh. Jadi apa yang ada di pikiran tulis aja, walaupun dengan bahasa-bahasa FB, bahasa-bahasa prokem seperti itu, tulis aja. Nah, kedua, setelah kita sudah menulis, kita udah rangkai jadi cerita, kita baca kembali cerita itu. Kira-kira apa sih yang nggak pas gitu kan. Sambil kita sering membaca, karena kita ketika membaca karya orang lain, itu biasanya terinspirasi untuk menulis dengan bahasa yang sama gitu kan. Jadi biasanya kita menulis itu gaya bahasanya bisa mengikuti salah satu penulis yang kita sukai. Ya, jadi saya kebetulan saya suka dengan Asma Nadia, Bapak. Asma Nadia, kemudian Helvi Tiana Rosa. Pada saat SMA itu saya suka banget cerita-cerita. Jadi saya dulu punya buku-buku beliau ya, Apa Kabar Cinta, kemudian apa Suami Romantis gitu kan. Saya koleksi itu novel-novel. Jadi kita terbawa dengan hawa-hawa keromantisan yang mereka sajikan gitu. Makanya saya lebih suka menulis-nulis itu yang tema-tema seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah takut, karena saya juga memulainya dari awal. Saya juga sampai saat ini juga masih belum banyak ilmu yang saya dapat, tetapi perlahan kita belajar. Sambil kita mengkoreksi ya. Mungkin itu Bapak Mintara. Ya, ini pemirsa jangan lupa juga bisa langsung menuliskan di live chat jika ada tanggapan atau pertanyaan, juga bisa nelpon di nomor yang sudah ada di running text di sana. Ini juga ada tanggapan dari Pak Mustaka Robin, ya luar biasa katanya Ibu. Beliau rekan kerja saya di SMK 1, tapi sekarang beliau sudah menjadi kepala di SMK 16. Insya Allah, salam kenal Bapak, terima kasih. Ya, kita tunggu tanggapan dari pemirsa yang lain untuk langsung bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa ya, yang sangat produktif sekali dalam menulis buku. Dalam 1 bulan bisa menerbitkan 2 hingga 3 judul seperti itu Bu ya. Waktu itu dulu berbarengan ya antologi ya, karena yang mulai. Ibu berarti antologi. Yang antologi berapa banyak, yang pribadi berapa judul? Ini baru ini sih Pak, yang antologi itu awal mulanya ada 9 ya. Ada 9. Kemudian ada 9. Kemudian ini yang buku kita tulis bertiga. Jadi semuanya itu memang dimulai dari antologi dulu. Jadi saya bilang ke teman-teman yang saat ini juga ingin menulis, tidak ada salahnya kita nulis rame-rame ya, supaya jadi buku. Karena pada saat kita sudah nama kita ada di buku ini, ada foto kita, kemudian ada nama kita tertulis di situ, itu seperti candu ya Pak. Jadi menulis itu seperti candu yang setiap saat itu menimbulkan hawa-hawa rindu, pengen nulis lagi, dan pengen nulis lagi. Jadi semuanya berangkat dari antologi. Nggak apa-apa deh, nggak ada salahnya nyicil, walaupun kalau seorang PNS itu tidak masuk ini ya, tidak masuk credit point gitu kan. Nggak apa-apa, kita coba untuk latihan saja. Nanti berikutnya pasti insya Allah ada kemudahan untuk membuat karya solo. Kemudian berikutnya saya coba beranikan buat sekumpulan
cerpen bersama teman saya juga, sama penulis. Mm-mm. Satu orang itu Bung Aldi Wahyu, orang Malang ya, orang Malang. Kemudian beliau juga penerjemah yang banyak membantu saya. Misalnya saya Iya, menulis, iya. ya, teman-teman sharing gitu kan. Oh ya Bung, ini gimana sih tulisannya, bakunya bagaimana? Jadi kita sering sharing masalah literasi ya. Mm-mm. Kemudian dengan Bu Indarti, kemudian beliau juga di Magetan. Jadi Balikpapan, Magetan, dan Malang dipertemukan dalam satu ruang hati judulnya. Jadi ini cerpen kita bertiga Bapak, Iya. yang sebelum saya membuat solo ini ya. Kemudian ini satu bertiga dengan 3 penulis ya, alhamdulillah juga dapat kredit poin ya. Jadi ini salah Iya. satu manfaatnya kita bisa berkarya dengan hobi kita. Jadi Iya. kita melakukan sesuatu itu dengan cinta. Jadi kalau kita Betul. melakukan sesuatu tidak dengan cinta, dengan terpaksa, Betul. beda yang ditulis. Iya, tadi berkaitan dengan kredit poin nih Bu. Kita Ya. ketahui di dalam aturan pengembangan diri kredit poin untuk buku antologi hanya 4 orang pertama ya yang dinilai Ya, benar. kredit Iya. poinnya. Ini bagaimana dengan yang ditulis lebih dari 4 orang ini tentang kesepakatan dengan penulis-penulis yang lain Ibu? Oke, kalau yang untuk antologi Pak, saya tidak pernah masukkan karena memang ini sebagai karya aja, karya yang sebagai suatu saat bisa kita jadikan, oh ya kenang-kenangan kita pernah menulis bareng begitu kan. Tetapi yang masuk kredit poin memang yang saya baca di buku 4 juga, yang sempat juga saya diskusikan dengan penghitung angka kredit ya, di sini Pak Amri dengan Budayang. Pada saat itu beliau juga ini agak-agak, ini sesuatu yang baru karena selama ini belum pernah ada yang menulis fiksi gitu kan. Jadi pada saat saya menyodorkan 2 buku ini, beliau juga menghitung-hitungnya, mulai dibaca kembali dan alhamdulillah ketemulah poin nilai. Jadi untuk yang antologi lebih dari 4 orang memang tidak mendapatkan kredit poin, tetapi yang untuk 3 atau 4 itu mendapatkan nilai dengan penulis utama. Pada saat kalau yang untuk ini penulis utamanya kan namanya di atas ya saya. Betul, ya. Jadi mendapatkan 50% dari dikalikan 4 kalau buku itu terkategori kompleks gitu kan. Untuk yang penulis yang berikutnya itu sekitar berapa ya? 30 atau 40% kalau tidak salah hitungannya. Tapi kalau untuk yang buku solo, ya ini buku solo perdana saya, ini juga lagi merancang untuk buku berikutnya karena memang semuanya butuh waktu terkadang. Kalau ini nilainya kemarin 2 Bapak. 2. Ya. Yang ini sama 2 juga. Itu. Baik, ada penyemangat lagi nih Ibu dari Ibu Fitriani Ramadhani ya. Semangat Ibu katanya. Terima biasa. kasih. Ibu, proses penerbitan buku mulai dari mengirim naskah ke penerbit itu sampai jadi, sampai ngurus ISBN-nya, sampai kembali bukunya ke kita itu Ibu memakan waktu berapa lama biasanya itu? Nah, ini yang saya ceritakan ini aja dulu ya Pak ya. Yang novel yang memang saya benar-benar terasa banget karena saya nunggu ini. Ini rindu, benar-benar saya menunggu penuh rindu buku ini. Karena ini akhir Desember saya menuliskannya, kemudian saya tergerak untuk memasukkan ke dalam kredit poin. Sebenarnya saya nggak terpikir karena saya itu paling malas sekali untuk naik pangkat. Jadi di antara teman-teman saya, satu angkatan saya yang tertinggal sendiri. Entah saya belum ada tergerak untuk apa ya, berniat untuk naik pangkat. Sering kali diajak teman-teman, besok naik pangkat, iya deh ntar aja. Jadi saya sebenarnya awal mulai membuat tulis ini bukan untuk kredit poin dan segala macam, tetapi karena pada saat itu saya dibilang udah 7 tahun lebih nggak naik pangkat gitu kan, ini nggak ada salahnya deh Mbak dibuat ini aja supaya ada poinnya. Jadi saya coba-coba, akhirnya saya ngebut. Sebenarnya ini ceritanya belum berakhir Pak, tapi saya putuskan supaya bisa masuk untuk kredit poin bulan Desember. Jadi ini memakan waktu 1 bulan pada saat itu. Sebenarnya kumpulan-kumpulan cerita di sini sudah saya tulis sebelumnya pada saat bulan Juli. Jadi awal mulanya saya itu ikut KBM ya Pak ya, di FB itu ada komunitas bisa menulis yang diasuh langsung oleh Bunda Helvitiana Rosa, kemudian ada siapa tadi itu Asma Nadia, kemudian Isa Alamsah ya suaminya Asma Nadia. Kemudian kita dicoba, kita semuanya penulis-penulis pemula ini mencoba untuk ayo deh beranikan memposting tulisan kita di KBM ya. Jadi saya coba deh menulis. Saya beberapa kali buat tulisan di KBM itu yang like tuh sedikit aja, apalagi yang komentar sedikit aja. Akhirnya saya coba deh. Sepertinya memang tidak ada konflik atau kemudian saya melihat judulnya kurang menarik. Jadi saya buat judul itu yang aneh-aneh itu malah justru banyak yang suka. Saya pada saat itu saya buat ini. Jadi ini ceritanya saya ambil sebagian itu dari cerita di
KBM yang saya posting, kemudian yang like-nya itu sudah hampir 2.000 ya, 1.800 pada saat itu. Mungkin lebih ya, itu pada saat itu yang sebelum KBM-nya itu hilang Pak, sekarang sudah tidak ada, ganti dengan KBM baru. Itu yang Ibu pegang judulnya apa tadi? Rindu. Sebenarnya judul awalnya bukan ini Pak, jadi di KBM itu saya buat apa pada saat itu ya, hamil dari, aku hamil dari suami bosku, seperti itu kan. Jadi karena judulnya seperti itu, kayaknya banyak yang menarik gitu kan. Nah, saya hadirkan ini ceritanya, tokohnya itu saya pada saat itu. Jadi di sini saya tuliskan Rindu. Rindu ini seorang wanita yang pada saat di KBM itu saya tulis sebagai saya. Ceritanya saya yang cerita gitu kan. Bahwa saya itu seorang wanita yang pada saat itu umur 16 tahun. Kemudian pada saat ekonomi orang tua itu sulit sekali, saya harus mengalah untuk tidak belajar. Kemudian tidak sekolah, dan saya harus bekerja untuk membantu orang tua yang sudah tua. Sedangkan saya punya adik, Bella, adik saya yang sekolah gitu kan. Itu cerita yang di awal. Saya buat satu cerita, kemudian banyak yang minta next dong. Pokoknya mereka itu terbawa banget, dan mereka menganggap bahwa saya itu sebagai tokoh yang ada di sini gitu kan. Sampai mereka bilang, aduh, saya di sini si Rindu ini saya tuliskan tokohnya itu sebagai bukan pelakor, saya bilang, tapi banyak orang menganggapnya bahwa dia pelakor karena pada saat dia bekerja kemudian di sebuah warnet begitu kan Pak, karena namanya belum lulus SMA kan. Dia bekerja apa aja, dia ketemu dengan bosnya yang selalu memberikan perhatian, kemudian bosnya juga masih muda dan tampan, dan mereka sama-sama saling jatuh cinta gitu ya. Padahal bosnya ini udah punya suami, punya istri, kemudian punya anak gitu kan. Ya. Jadi Nah, nanti bisa dikupas lebih lanjut buku Ibu satu persatu ya. Nah itu terkait dengan judul Ibu. Ya. Terkait dengan judul ini, kalau judul satu kata ini kemungkinan kesamaan dengan judul-judul dari buku penulis yang lain itu kemungkinan kan ada. Nah itu bagaimana di dalam aturan penerbitan kesamaan judul itu apakah mempengaruhi dari proses ke ISBN-nya atau bagaimana? Jadi gini Pak, untuk proses ISBN ini sebenarnya saya paling orang yang tidak mau repot gitu kan. Betul. Jadi memang banyak penerbit yang mereka punya kelebihan kemudian punya kekurangan gitu kan. Jadi saya mau mulai ini hampir buku yang ada di sini adalah penerbit yang tidak sama ya. Beda-beda. Di sini kebetulan ya yang terakhir ini saya cerita dulu aja yang ini yang kebetulan saya mempercayakan kepada penerbit Pusaka karena saya melihat promonya gitu kan, layoutnya bagus, dia keren gitu kan. Dan mereka punya tim untuk editor Pak, tim editor kemudian layout. Jadi saya cukup tidak mau direpotkan dengan harus membuat ini dan mengurus ISBN ya. Saya percayakan saja kepada penerbit, kita nggak usah mikir-mikir mau buat ISBN gimana caranya. Ya walaupun nanti perlahan kita juga mulai belajar ke situ ya. Tetapi ada satu yang langkah mudah, kenapa saya persusah? Itu tugas saya tuh nulis aja yang penting gitu kan. Jadi saya nulis aja, kemudian saya buat blurb-nya gitu kan, buat blur, kemudian buat kata pengantar, daftar isi, cerita, kemudian biografi. Udah saya susun dalam kertas A4, kemudian Times New Roman ya Pak, karena biasa kalau kita mengirimkan naskah memang menggunakan huruf yang Times New Roman, huruf font yang 12, kemudian spasi 1,5, kemudian minimal 100 halaman gitu kan. Jadi supaya bisa terbaca itu sesuai dengan ini. Walaupun nanti ada kriteria khusus biasanya kan, misalnya berapa halaman sih untuk buku-buku fiksi dan segala macam. Tapi saya tidak mau berpikir ke situ dulu karena tugas yang penting saya nulis aja dan saya mengajak orang tuh ayo deh kita nulis sama-sama, kita bisa berkarya. Itu aja. Kemudian prosesnya 1 minggu saya masukkan ke penerbit, 1 minggu itu tidak sampai 3 hari sebenarnya kalau tidak antri di ISBN Pak. ISBN kita udah jadi gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk buku ini kemarin tidak sampai 3 hari ISBN-nya udah jadi. Kemudian setelah mendapatkan ISBN maka tahap selanjutnya adalah membuat cover yang ada ISBN-nya, kemudian promo tahap PO. Jadi sampai beberapa hari, jadi orang mau pesan buku ini itu beberapa orang, kemudian setelah selesai PO baru proses ke cetak, ke penerbit, ke percetakan. Ke percetakan. Jadi sekitar 1 bulan deh prosesnya, ini karena lama. 1 bulan. Oh iya. Tapi rata-rata di bawah 1 bulan udah selesai, udah terbit. Bisa sebenarnya Pak, cuman ini kemarin kan akhir tahun, jadi pada saat akhir tahun itu memang antrian cetak juga banyak. Kemudian jadi akhir tahun itu kan liburnya berapa hari gitu ya Pak ya, jadi mengganggu. Sebenarnya kalau tidak
tidak serame itu, mungkin tidak sampai sebulan ya, 3 minggu aja udah selesai dari proses layout, kemudian proses editing dulu, kemudian layout, kemudian cover, ISBN, sampai akhirnya ke percetakan sebenarnya tidak sampai 1 bulan kalau tidak antriannya panjang. Ya, ini ada respon kembali dari Pak Mustaka Robin. Wah, Ibu ini pewaris dan penerus dari Ibu Dayang Suryani yang sama-sama dari Balikpapan, yang Masya Allah jauhnya. beliau juga Antara langit dan bumi. sering saya undang di workshop penulisan buku. Insya Allah nanti kapan-kapan Ibu juga bisa menjadi narasumber secara offline ya. Di masa pandemi ini kita agak riskan untuk yang offline ya, jadi selalu dari mudah-mudahan nanti bisa yang offline. Dan juga ada dari Pak Didi Purnomo juga memberi semangat, alhamdulillah, katanya beliau. Dan pemirsa jangan lupa terus memberikan masukan, kritikan, saran atau pertanyaan melalui live chat maupun telepon langsung di nomor 0812 553 2000. Nah, kita lanjut lagi Bu narasumber kita, Bu Sulis. Jadi seling-selingi dulu, Pak. Kenapa? Jadi seling-selingi dulu gitu kan. Sudah saya siapkan dengan komputer di rumah, tapi karena tadi saya harus pindah ke komputer di sekolah, jadi belum saya siapkan itu untuk bridging antara itu. Oh gitu. Insya Allah nanti di sesi berikutnya kita akan kupas satu persatu buku Ibu, dan nanti kita akan seling-selingi dengan informasi-informasi yang lain. Kita nanti rencanakan seperti itu. Dan Ibu, untuk buku-buku ini kan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, Bu, berapa sih gitu kalau kita mau menerbitkan buku secara mandiri seperti ini gitu ya, biayanya kisaran minimal berapa cetak, apakah 10 minimal, apa 50, dan itu kisaran biayanya berapa? Monggo, Bu. Oke. Ini Pak ya, sebenarnya tadi saya pikir ya Pak ya, kita seperti acara-acara sebelumnya ada juga selingan musik atau apa gitu ya, biar tidak bosan nanti kita melihat siapkan di sesi berikutnya. Tadi kayak dadakan di komputer yang lain. Jadi saya bercerita dulu ini kan, masing-masing buku ini kan dengan penerbit yang berbeda, dan masing-masing penerbit itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sama dengan kalau kita itu menentukan pilihan jodoh ya, jodoh itu nggak kemana gitu kan, walaupun kita tuh memasukkan ini kemana, tapi ternyata jodohnya ke pusaka seperti itu. Jadi saya kebetulan yang ya ada penerbit yang lain yang nilainya misalnya satu buku kita menerbitkan itu sekitar 750.000 ya, karena kita menerbitkan buku secara mandiri gitu kan. 750 itu sudah proses layout, kemudian proses editing, kemudian ISBN, dan mendapatkan penulis itu dua buku ya. Ini yang Ruang Hati, Pak. Kemudian ada juga penerbit yang banyak ya, maksudnya penerbit ini bertebaran di mana-mana, tetapi mungkin saya jatuh cintanya pada yang terakhir ini, karena buku terakhir saya jatuh cintanya di Pusaka. Ya saya bisa bicara di Pusaka, bukan promosikan Pusaka nih ceritanya, tapi memang yang saya tahu di Pusaka itu ada paket yang murah ya, ada 300, ada yang 500. Kemudian ketika kita mencetak buku itu tidak di minimal berapa gitu. Jadi kan cetak buku satu aja juga nggak apa-apa. Tapi pada saat saya promo buku Rindu ini, alhamdulillah banyak sekali peminat, Pak. Jadi ada teman saya yang di Brazil. Padahal dia tuh non muslim ya Pak, jadi non muslim, kemudian dia lihat covernya itu pakai kerudung, tapi dia tertarik, cuma bukunya belum saya kirim. Kemudian ada yang di Taiwan, itu juga belum saya kirim karena masih cari-cari dulu untuk proses yang pengiriman yang murah segala macam. Kemudian teman-teman yang di Pacitan, teman-teman di Malang, di Kutim, pokoknya banyak, tidak cuma di Balikpapan aja, Samarinda juga ada yang mereka melihat promonya. Jadi saya tuh buat itu seperti ajaran Pak Yahya. Saya buat di YouTube deh lagu-lagunya yang baper-baper, kemudian saya promosikan tulisan-tulisan saya, dan ternyata banyak sekali yang mereka tuh terkadang pingin banget sih Bu nulis, pingin banget baca buku Rindu, jadi mereka pesan. Jadi pada saat itu saya lihat pemesannya banyak, sekitar 50-an, kemudian lebih lagi dan bertambah lagi gitu Kakak. Jadi saya untuk nyetak pertama buku ini adalah sebanyak 100 eksemplar, tapi itu udah termasuk yang saya sumbangkan ke Perpus, kemudian ke hadiah kepada teman-teman. Ini harga, jadi itu ya Pak ya. Jadi 500 itu kalau di Pusaka sudah
sampai cetak dan mendapatkan satu buku. Ada mungkin yang pakai 300 tapi harus edit sendiri. Jadi beda. Nah, Ibu tadi tertarik sekali ada pemesan sampai ke Brazil. Ini memang warga negara Brazil atau orang Indonesia yang merantau ke Brazil atau bagaimana? Kalau memang asli orang Brazil, bagaimana dengan kebahasaannya? Apakah nanti ada versi bahasa Inggris atau gimana? Karena bukunya kan bahasa Indonesia gitu. Nah, ini kebetulan ini Pak, karena memang kita ya bergeraknya mempromosikannya di dunia maya. Kebetulan berteman di FB dan teman saya ini teman SMA ya. Saya sekolah di SMA 1, alumni SMA 1 Balikpapan, kemudian teman-teman saya itu kan kemana-mana gitu ya, dan termasuk dia menemukan jodoh orang Brazil gitu kan. Jadi dia sekarang tinggal di Brazil karena ikut suaminya. Tetapi yang memberikan komentar-komentarnya juga suaminya Pak. Jadi pada saat itu saya tuh promo di tanya di FB, teman-teman kasih dong kasih masukan dong covernya itu pilih yang mana gitu kan. Tapi ternyata yang memberikan komentar tuh suaminya orang Brazil gitu kan. Jadi suaminya pun juga tertarik gitu loh. Jadi ya bahasanya juga mereka bahasa Inggris dan bahasa Brazil pastinya. Tapi kalau Indonesia mungkin istrinya yang menerjemahkan dulu kali ya bahasanya. Kalau yang di Taiwan tadi, bagaimana? Apakah yang ada di Taiwan versi bahasa yang lain gitu, Mandarin atau ini sama Pak dengan yang tadi. Jadi saya itu bergaul di FB itu banyak sekali teman-teman ya. Ini salah satunya di Taiwan itu adalah dia tenaga kerja wanita yang bekerja di sana. Tapi dia mencintai literasi dan dia suka dengan buku-buku ini. Apalagi misalnya tulisan-tulisan yang mengena di hati ini. Biasanya orang-orang di Taiwan ini kan banyak yang hatinya itu merindu gitu kan. Jadi mereka rindu dengan keluarga, rindu dengan ini. Jadi tema rindu ini sepertinya umum hampir semua tuh merindu. Apalagi lagu-lagu yang barusan yang viral yang saya sudah menyiapkan sebenarnya untuk promo buku saya, tapi tidak bisa di ini ya, hari ini tidak bisa di ini. Itu buat yang nonton itu pada saat melihat itu laki-laki teman-teman saya, kebetulan guru SMS di SMKN 12 Samarinda itu sampai aduh sedih banget lihat gitu kan iklannya, sampai dia pingin sekali membaca bukunya. Jadi salah satu trik itu adalah promosi juga gitu Pak. Ya, ini ada ucapan terima kasih dari Pak Didi Purnomo ini, mungkin sudah dapat buku ibu juga ini nampaknya beliau ini. Itu wakil ini Pak, wakil kesiswaan di sekolah kita di SMK 2. Di SMK 2. Alhamdulillah beliau juga ini sudah mulai menulis gitu kan. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Didi ya sudah membersamai saya, dan alhamdulillah luar biasanya Pak Didi ini sesibuk apapun beliau benar-benar ingin menulis. Jadi kemarin sudah setor cerpen ke saya ya Pak ya. Jadi alhamdulillah tulisan perdana beliau cerpen, pingin dibukukan, insya Allah mudahan ini menjadi awal untuk Pak Didi menulis buku solo untuk berikutnya. Siap. Kemudian saya pernah lihat di sosial media Ibu sedang melaunching buku tersebut. Nah, bisa diceritakan Bu, yang di launching itu berapa judul, kemudian pada momen apa dan dihadiri siapa saja di sana Ibu? Gitu. Ya, jadi sebenarnya saya di awal ketika menulis itu saya punya janji gitu ya Pak. Pokoknya kalau misalnya bukunya udah 10, baik itu antologi maupun buku solo, pokoknya jumlahnya 10 yang udah nyampe di rumah, saya pingin mulai bagikan ke perpustakaan gitu kan. Jadi sebagai bentuk saya, rasa syukur saya sudah diberi kemampuan, kemudian kesehatan sampai menuntaskan buku dan nyampe di rumah. Ya, saya pertama kali pasti saya lakukan tasyakuran di perpus ya di sini ya pada saat itu saya perpustakaan. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman semua pihak yang sudah membantu saya awal, kemudian selalu memberikan support dan doa. Salah satunya adalah Bapak Mutanto itu tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Dari awal memberikan support selalu untuk dunia pendidikan, termasuk kepala sekolah saya dan teman-teman semua. Guru bahasa Indonesia juga luar biasa teman saya sharing di sekolah. Jadi kalau ada apa-apa saya sharing dengan teman-teman yang mereka ilmunya jauh lebih banyak dari saya, karena saya memulai dari awal dari nol yang saya tidak mengerti tata bahasa itu seperti apa. Saya kayaknya cuma nulis aja. Nah, pada saat itu buku terakhir Rindu Udah Datang, saya coba deh tasyakuran di SMKN 2, kemudian saya mengundang Bapak Mutanto, dan alhamdulillah Bapak Mutanto itu datang dengan ibu pengawas yang lainnya, kemudian sekaligus launching buku saya yang ke-11 ini di SMKN 2 di perpustakaan. Jadi itu Pak, 11 buku yang tadi saya sampaikan ini, karena memang masih belum lagi datang buku yang berikutnya. Yang Rindu itu tadi cerpen atau apa? Novel atau gimana? Yang mana Pak? Yang ini? Yang Rindu tadi, iya. Yang Rindu ini novel Pak. Novel ya.
novel. Jadi menggambarkan kerinduan apa ini? Kerinduan tentang kekasih atau kerinduan tentang apa ini? Lebih Nah, singkat. ini yang tadi saya bilang Pak, yang awal mulanya saya nulis itu di Hmm. komunitas bisa menulis di FB. Hmm. Jadi saya buat satu cerpen, kemudian banyak yang like, kemudian minta next. Akhirnya saya tuh kejar tayang. Mereka Iya, menuntut, iya. biasanya kan mereka kalau ada next author, pokoknya mereka tuh udah terbawa dengan alur konflik yang ada saya suguhkan. Jadi satu cerita itu saya pikir udah cukup, ternyata mereka meminta next. Oke, saya buat besoknya lagi cerita berikutnya part 2. Kemudian mereka masih juga suka, kemudian dibagikan postingan saya, kemudian minta next lagi, sampai akhirnya saya tuh lelah karena seperti kejar tayang buat cerita di sinetron gitu Pak. Kalau misalnya menulisnya udah nulis lama, saya bagi nggak apa-apa, ini udah selesai saya nulis, besoknya lagi mereka tuh menuntut untuk ayo dibuatkan cerita sambungannya, padahal sebenarnya ceritanya udah selesai. Jadi akhirnya saya mikir gimana sih ceritanya supaya dilanjutkan gitu kan, sampai akhirnya pada saat itu 4 atau 5 part untuk mengakhiri cerita. Itu ada separuh di cerita saya ini ada di KPM, kemudian saya berpikir saya mau buat novel deh. Jadi yang tadi saya ceritakan di KBM itu saya lanjutkan, saya tambahkan ceritanya dengan konflik baru segala macam. Kemudian saya buat ending, walaupun ini sebenarnya endingnya juga ini bisa putus, bisa selesai. Jadi setahu saya ketika kita membuat novel itu jangan diputus ceritanya. Walaupun itu bisa saja selesai, ini ceritanya udah selesai, tetapi bisa juga berlanjut. Iya, Jadi nanti seperti bikin itu. rindu jilid 2 gitu ya. Iya Jilid benar. 3 dan Ya, seterusnya. dan rindu ini Bapak sebenarnya orang bisa membahasakan dua ya, bisa Iya. memaknai dua, rindu yang sebenarnya pikiran kita rindu, perasaan rindu, tetapi juga rindu ini adalah nama tokoh yang saya buat. Jadi rindu ini seorang wanita yang tadi saya bilang putus sekolah, kemudian dia harus bekerja, kemudian dia jatuh cinta kepada bosnya, dan mereka sama-sama lupa diri tanpa sadar walaupun dibarengi dengan keimanan, tapi namanya setan ya. Makanya selalu saya ingatkan bahwa jangan pernah berdua-duaan, karena kalau berdua-duaan itu biasanya setan yang ketiga. Nah, kesalahan yang terjadi ini sebagai awal mula, kemudian rindu bertobat ya, kemudian dia pergi ya, meninggalkan orang yang dicintainya walaupun dia sudah punya anak, dan dia membesarkan anaknya sendiri jauh dari kota yang suaminya tidak tahu. Jadi dia menahan diri, menahan rindu bertemu dengan orang yang dicintainya, sampai akhirnya rindu mempertemukan mereka berdua gitu ya. Jadi ceritanya jadi di situ juga ada kisah Pak, nanti di tengah perjuangan rindu itu, pada saat itu tuh rindu di Malang. Dia sendiri, dia menjauh dari suami, dari keluarganya, dia benar-benar mengasingkan diri supaya suaminya diberikan tempat, diberikan kesempatan untuk kembali kepada istri pertamanya dan anak-anaknya, dan dia mengalah. Dia mengalah untuk keutuhan rumah tangga suaminya. Sampai akhirnya di sana dia mulai berhijrah, mulai memperdalam agama, kemudian dia sampai dipanggil ustazah dan bertemu dengan sosok ustadz yang pada saat itu juga ingin melamar dia, tetapi itu lagi ada perang batin. Ini biasanya pembaca itu pada saat membaca di situ tuh mereka juga terbawa sakit hatinya, rindu pada saat kayaknya udah dikasih harapan deh dengan ustadz tadi ya untuk dilamar, tapi ternyata harus pupus harapan itu. Aduh, sakitnya kerasa banget nih para wanita itu. Reviewnya seperti itu Pak, jadi Oke, luar biasa. Nanti kita gali buku-buku Ibu yang lain. Kita masih punya waktu 4 menit ke depan Ibu. Tadi Ibu ingin mempersembahkan sebuah video dokumentasi. Boleh kita lihat Bu? Isi dari video tersebut menggambarkan ya, ini tentang rindu apa? ya Pak ya. Bisa dilihat ke pemirsa. Nah, itu dokumentasi dari momen apa? Silakan. Oke, bentar. Ya, di channel apa Ibu? Nama channelnya di YouTube-nya kalau misalnya Pojok Belajar Sulistiani Bapak. Pojok Belajar Sulistiani diketik di YouTube channel search ya, nanti akan ada ya informasi-informasi terkait dengan ini literasi. di sini semuanya ada, termasuk yang seminar, webinar media pembelajaran interaktif, kemudian webinar saatnya guru menulis, salah satunya juga webinar yang ada di BIMTEK, PTK untuk guru Kaltim. Jadi di sini memang saya selalu tempat penyimpanan kenangan ya Pak ya, sekaligus apa-apa yang mungkin dianggap penting bisa di-save oleh teman-teman. Jadi ini saya ceritakan ini tentang rindu ya Pak ya, saya promo rindu dulu. Boleh diputar yang mana? Silakan.
Audionya tidak muncul di layar Ibu, barangkali Ibu share screen-nya ada settingan yang belum ditambahkan. Coba ya. Ya, share audionya juga perlu diaktifkan. Berarti saya stop share dulu Pak. Atau mungkin Pak Yahya bisa buka ini YouTube link saya. Mungkin dari Ibu lebih pas, soalnya saya mengendalikan kontrol aplikasi sehingga kalau saya share screen akan tertutup. Oh gitu. Atau saya coba di mana ya Pak ya, di share screen-nya ya. Ya, pada saat share screen biasanya ada muncul pilihan option atau advance, kemudian kita centang di bagian audio. Coba Bapak bisa di Share-nya. ini. Coba, Maya mungkin kalau tidak muncul boleh dijelaskan dengan narasi saja deh. Oh iya, boleh Baik deh. ya, nanti kapan. Itu sekilas Pak ya. Sekilas tentang kisah rindu. Jadi buku-bukunya itu tidak cuma novel aja yang saya tulis di buku novel tadi, tetapi setiap satu part itu saya buat puisi. Jadi itu yang beberapa pembaca yang mereka itu baper banget baca puisinya. Ya, jadi itu saya buat seperti itu. Masih ada bunyi. Ya, jadi video tadi ditujukan untuk memperkenalkan secara singkat buku tersebut ya. Barangkali nanti untuk video-video di buku berikutnya bisa ditambahkan narasi, Bu. Jadi bisa ada gambaran bagi siswa tentang isi buku tersebut. Soalnya tadi tulisannya kecil-kecil, nggak mungkin bisa dilihat dengan jelas karena dalam halaman yang mungkin ditambahkan dengan narasi singkat dari isi sinopsis buku tersebut. Ya, baik Ibu, ini waktu kita tak terasa sudah 1 jam. Nanti kita akan kupas buku-buku yang lain di sesi berikutnya. Insya Allah seminggu sekali kita akan jadwalkan kembali podcast obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ada mungkin trik dan trik atau pesan singkat untuk pemirsa, silakan Ibu. Pesan saya sama seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa jangan pernah takut untuk menulis ya, apalagi memang pada awalnya kita menulis itu seperti dipaksa, tetapi seiring waktu ketika kita menulis itu dengan cinta, maka akan ada ruh di dalamnya. Jadi yang saya tulis-tulisnya itu selalu saya coba memetik hikmah di dalamnya. Jadi nulis ya nulis, tetapi tidak asal nulis, tetapi harus ada pesan yang disampaikan kepada pembaca. Oh ya, saya ada pantun sedikit nih Pak buat Pak Yahya. Jalan-jalan ke kota Bali, ingat pulang ke Kutai Kartanegara. Saya salut dengan Pak Yahya yang baik hati. Semoga sehat agar selalu memberikan manfaat untuk sesama. Amin, terima kasih. Nanti kapan-kapan saya siapkan pantun balasan. Harus dikonsep dulu. Nah, baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama narasumber kita, sang pejuang literasi Ibu Sulistiani dari SMK 2 Balikpapan. Terima kasih pada pemirsa yang sudah memberikan komentarnya. Di YouTube ada Pak Didi Purnomo, ada Pak Mustaka Robin, ada Bu Fitriani dan lain-lain yang sudah menyimak walaupun tidak memberikan tanggapan dan saran melalui live chat. Kita akan bertemu kembali di edisi minggu berikutnya untuk mengupas tuntas secara mendalam isi dari belasan buku yang sudah beliau tulis. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.